Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Al-Quran bisa dibuka surah Al-Ahzab ayat 61 ya. Di surah Al-Ahzab ayat 61. Jadi sebelum kita masuk ke dalam surah Al-Ahzab ayat 61, di dalam tafsir Al-Baydawi, jadi Imam Al-Baydawi mengatakan yang dihisab di hari kiamat itu cuma dua orang, ya, dua kelompok, lain henagi hisab, ya. Jadi yang pertama itu adalah orang mukmin dalam neraka, iblis karena udah dalam atau ya. Jadi asal neraka karena udah dalam, ya. Jadi disitulah ketika itu orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu berdebat dengan atau ya. Siapa itu asal? Itulah para iblis dan setan, ya. Memang kalau kita melihat di dalam versi tafsir Al-Baydawi, setan itu siapa? Iblis itu siapa? Iblis itu yang melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipimpin oleh raja namanya Azazil, ya. Kemudian setan itu siapa? Setan itu min abna'i iblis, dari anaknya iblis. Berarti sama ataupun numbui. Iblis dengan setan ataupun numbui. Jadi artinya ketika iblis dimasukkan ke dalam neraka, setan juga dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak perlu dihisap mereka. Mau dihisap apanya? Tidak ada ibadah, tidak ada apa-apa. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kita yang akan kita bahas sekarang surah Al-Ahzab ayat 61. Tapi belum di situ kita, nanti akan kita giring di situ. Kenapa bisa begini? Kalau kita langsung baca begini, nanti kitanya memang dia bukan langsung mal'unin. Ainama tuqifu ukhidhu. Kenapa harus begitu? Jadi makanya yang dihisab tadi ada dua. Yang pertama mukmin, yang kedua itu adalah munafik. Nanti ayat ini ada ayat lain yang menguatkan pendapat Imam Al-Baydawi. Kalau yang dihisab itu cuma dua ini. Ada apa dengan orang munafik? Orang munafik itu ketika di dalam surah Al-Baqarah Allah cerita tentang orang-orang beriman itu 3 ayat. Kemudian setelah itu Allah cerita tentang orang kafir yang 2 buah ayat. Kemudian cerita tentang orang munafik yang 7 buah ayat. Saking banyaknya cerita tentang orang munafik itu. Sudah, ini begitu beratnya apa jadi orang munafik. Nanti akan kita lihat siapa sebenarnya munafik itu. Kemudian selanjutnya di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu fid darkil asfal. Kalau dalam istilah Al-Quran itu, kalau disebutkan darkun atau darakun, itu ke bawah. Umayyub lagi. Tapi kalau disebutkan darajat itu ke atas. Ya. Jadi makanya surga itu dari yang bawah ke atas, paling atas itu surga Firdaus. Neraka itu dari atas ke bawah terus, paling bawah itu Hutamah, ya. Jadi jahim, hawiyah, ya, neraka hawiyah. Jadi makanya kalau ke neraka itu 7, surga juga ada 7. Kalau neraka itu ada jahannam, ladha, sa'ir, sakar. Jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim, hutamah, hawiyah. Kalau surga itu begitu juga. Surga kalau dari atas, dari puncak ke bawah itu, surga Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Aden, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Darussalam, Darul Khuldi. Terakhir itu Darul Illiyin, ya, Illiyin. Walaupun namanya Illiyin tapi dia paling bawah, surga paling bawah. Kayak Rasulullah menyuruh kita minta surga paling atas, utlubul firdaus. Jadi ketika berdoa mintalah surga Firdaus. Jangan minta surga Illiyin tapi minta surga Firdaus. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu orang munafik itu digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafik salat. Jadi kalau ingin tahu ciri-ciri orang munafik, jangan heboh. Iza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa.
Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dipercaya, dia berkhianat. Makanya pada akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ada di antara salah satu tiga itu, dia sudah jadi orang munafik. Ya. Ini poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Sebelum kita masuk ke dalam ayat ini, apakah Rasulullah tidak tahu ya sepak terjangnya orang munafik? Pahana gede, Rasulullah. Kenapa orang munafik itu saking parahnya orang munafik seperti Abdullah bin Salul? Makanya munafik itu muncul di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah kan orang munafik. Di Mekah sudah jelas orang kafir dan musyrik. Kajelah ini. Itu orang-orang musyrik. Jadi kalau di Madinah itu mereka menampak-nampakkan diri. Ya, kalau dalam istilah tafsir Sawi, azhara imanahu amama Rasul. Mereka menampakkan mereka beriman. Karena mereka salat juga bersama Rasulullah. Mereka beribadah juga bersama Rasulullah. Yang dia menampak-nampakkan, Pak. Tapi setelah itu ketika di belakang Rasulullah, dia ngomong lain. Ya. Apakah Rasul tidak tahu kalau si fulan munafik? Gedepu Rasulullah. Cuma waktu itu belum turun ayat ini, Pak. Ya. Ketika turun ayat ini, yupoh hurungnya, Pak. Orang munafik itu yupoh. Makanya Rasulullah tahu kalau Abdullah bin Ubay itu munafik. Gedepu Rasulullah, Pak. Yang lebih parah lagi adalah Abdullah bin Salul. Nanti kalau kita lihat para munafik yang terpengaruh, itu paling tinggi adalah Abdullah bin Salul. Nanti nampak gubernur Rob, ada Haris dan lain sebagainya itu, ada Samit. Tetapi yang paling berpengaruh itu adalah Abdullah bin Salul. Ya. Abdullah bin Ubay juga berpengaruh. Abdullah bin Ubay ketika terjadinya perang Uhud, itu ada 700 orang yang ikut perang. 700 orang, walaupun musuh itu sampai 10.000 orang. Tetapi Abdullah bin Ubay, ya pekenan Abdullah ya. Jadi itunya namanya Abdullah. Nyokan Pak Abdullah. Ya. Kenapa namanya Abdullah? Ide di Arab ini, kalau ada orang yang tidak kita kenal, tolong tanya Abdullah Mandu Pak. Abdullah Mandu. Ya. Kami ada penjaga rumah kamu ini Abdullah Jihe, walaupun Jihe Nasrani. Lundanya mau pekan Abdullah gaji. Mudah-mudahan panggilan kita menjadi doa bagi dia. Ya, Mbak. Ini beliau Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay, dia berhasil menghasut 300 orang-orang mukmin untuk tidak ikut perang Uhud. Abdullah bin Ubay. Apa kata Abdullah bin Ubay? Wahai Muhammad, nyo kamu irumu hanaurung. Perang Uhud kan mereka keluar keluar dari kota Madinah. Kalau kami tinggalkan kota Madinah, itu anak dan istri kami tinggal di rumah. Kalau ada apa-apa, siapa tanggung jawab? Maka kami minta izin padamu untuk keluar saja. Dia ngomong ke Rasulullah begitu, Pak. Tetapi dia menghasut 300 orang itu, orang mukmin, apa kata dia? Untuk apa kalian keluar berperang sama Muhammad itu? Ya, jok drog Abu Sofyan. Abu Sofyan itu dikatakan dengan perang Ahzab ini, Pak. Abu Sofyan, dia sudah bersekutu dengan orang-orang Yahudi, Pak. Ada berapa Yahudi dia? Dengan orang-orang musyrik, ada 10.000 orang yang ingin menghancurkan kita. Secara logika tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Lebih baik kita pulang saja. Ya, lebih baik pulang saja. Ini Abdullah bin Ubay. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut kemari. Poin munafik itu bahaya sekali, Pak. Jadi Rasulullah SAW bukan tidak tahu kalau ada orang munafik, tidak. Rasulullah tahu kalau ada orang munafik di sekitar Rasulullah SAW. Maka ketika turun ayat ini, ya, sekarang kita buka ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal'unin. Ya, ini kenapa barisnya ke bawah? Kenapa tidak mal'unun? Ya. Ini sama seperti innal munafiqin, al-munafiqun. Jadi kalau kita lihat al-munafiqun dalam Al-Quran itu ada 8 kali, 7 kali, Pak, 7 ayat. Al-munafiqun wal munafiqat, itu ada 7 ayat. Ketika kalimatnya seperti itu, al-munafiqun, al-munafiqat, kedudukan dia sebagai subjek, pelaku. Dialah yang membuat kekacauan itu. Ya. Tetapi ada ayat innal munafiqina wal munafiqat. Itu ada 19 ayat di dalam Al-Quran.
Ini maknanya apa? Allah ingin memberitahukan kepada inilah orang-orang munafik. Ya, tetapi kalau tadi al-munafiqun wal munafiqat itu apa? Subjeknya. Yang pegang utak itu orang munafiknya. Maka kita sekarang yang kita takuti itu bukan orang-orang Yahudi, tidak. Jelas orang Yahudi, maknanya Yahudi dah depu Pak. Nyan musyrik dah depu Pak, penyembah patung. Nyan orang kafir dah depu dia. Tapi yang ada depu nyan orang munafiknya yang ada depu dia. Kita tidak tahu. Maka penghancur itu berasal dari orang munafik itu sendiri. Makanya Rasulullah diberitahukan oleh Allah, wahai Muhammad, nyan munafik, nyan munafik, nyan munafik. Ini sesuai dengan ayat di dalam surah Ali Imran. Rasulullah itu selalu dijaga oleh malaikat. Jadi baina aidihim, dia di depannya, di sekitarnya dan di belakangnya rasada. Rasada ini artinya penjaga. Penjaga, termasuk di situ malaikat Jibril. Bahkan katanya oleh kita itu kalau di dalam tafsir Sawi diungkapkan, wa in kana mu'minan, kalau dia itu adalah orang mukmin, nazala alaihim al malaikah mi'ah wa sittin, 160 malaikat yang menjaga satu orang. Jadi makanya Rasulullah begitu juga, Rasulullah terus dijaga oleh malaikat. Kenapa dijaga oleh malaikat? Supaya tidak diganggu oleh iblis. Karena iblis itu yang keturunannya setan, dia kadang-kadang berubah wujud menjadi malaikat. Makanya ketika itu Jibril memberitahukan kepada Muhammad, ya Muhammad, huwa laisa bimalaika, huwa syaitan, huwa iblis. Dia itu iblis, dia syaitan. Ya. Ini membuktikan kalau Nabi Muhammad tidak bisa membedakan. Ketika nanti ada wujud seperti wujud malaikat, tidak bisa dia bedakan mana iblis, mana syaitan, tidak bisa. Kecuali diberitahukan oleh malaikat Jibril. Nanti ada betul-betul malaikat Mikail truk. Ya. Malaikat Mikail truk. Seperti malaikat Mikail pernah turun ketika Nabi Muhammad mengatakan, saya orang paling miskin di dunia, kata Rasulullah. Maka turunlah malaikat Mikail. Jibril memberitahukan, nyan Mikailnya. Nyan Mikail. Jadi kontu pun aja je betul, dia orang bohong, dia pembohong, betul betul. Artinya semua diberitahukan oleh Jibril. Katanya jenuh hanya tak deteksi le. Itu yang pengah doa Nabi pi rumah. Lun Nabi lun kamu merompok dengan Nabi, kamu merompok dengan Allah, kata Johor. Ini seperti yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Ketika MPU itu menyidang ada seorang, kata dia sebagai rasul terakhir. Ya, ini pada 2 tahun yang lalu. Lun sendiri sebagai penanji, karena lun bak komisi 3, artinya langsung menangani masalahnya. Jadi lun tanya, hai dengku, padunggo merompok dengan Allah, kata Johor. Kiban cara merompok di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Umayyu dah Rasulullah saja sekali ke Sidratul Muntaha, drone di Johor. Ya. Apa perintah Allah kepadanya? Allah memerintahkan saya supaya meluruskan umat-umat yang hancur dunia. Drone yang hancur dulu. Ya. Jadi Allah gayukan ya betul, drone yang hancur you know. Jadi tidak pernah, enggak ada nabi terakhir kali. Lu bukan nekalan muka lu. Berapa kali ketemu dengan Rasulullah? Ketemu Rasulullah gila-gila ngaji. Ya, lagi-lagi ngaji. Kon hana mumpuk Rasulullah. Guru yang mumpuk Rasulullah naik pegah mumpuk Rasulullah. Guru yang mumpuk Rasulullah lagi pegah lon wali berarti kan wali memang. Lon enggak mumpuk berarti hana mumpuk. Ya. Jadi artinya sifat-sifat ini tidak ada di ini kan. Lon nurung jir hanaria berarti dia memang. Karena ini adalah sifat batin. Jadi di dalam kajian tasawuf itu ini sifat batin. Sifat batin ini tidak pernah dikeluarkan oleh orang lain. Tidak pernah dikeluarkan lun aulia, lun dothang Allah, berarti jauh dengan Allah ya. Anak pekahnya. Ya, nih. Berarti dari situ saja kita sudah tahu kalau dia membohong, dia pembohong. Inilah yang kita takuti, Pak. Ya, nih. Lun hana lu pekah punya munafik. Cuma apa? Munafik itu dia salat seperti ini, salat seperti biasa. Kalau kita tanya, kamu sudah berbuat maksiat, sudah membuat kerusakan. Apa jawab dia? Kami tidak. Inna nahnu muslihun di dalam surah Al-Baqarah. Yang pedepatnya kamu, yang pegangnya kamu. Ya. Jadi mereka membela diri. Angkanya orang munafik. Makanya sifat munafik itu jelas sekali di dalam surah Al-Baqarah itu. Yang 7 sifat itu, bukan 7 sifat, 7 ayat. Itu lain lagi dengan innal munafiqin, ada 19 ayat dalam Al-Quran. Al-munafiqun ada 7 ayat dalam Al-Quran. Berarti apa? Hampir 40 lebih itu ayat di dalam Al-Quran cerita tentang orang munafik. Maka yang sangat berbahaya tak gede ini adalah orang-orang munafik yang naik tampil gede. Makanya salah satu kenapa mereka bahaya, makanya bahaya cik ngenyototo orang munafik. Kenapa? Mal'unin. Kalimat ini menjadi mal'unin di dalam kajian ilmu nahu, ini namanya hal namanya. Ya, Halnya mino.
Drone ngejak tikulah ngempu ngejak kula, jangan dapat. Ya, jangan dapatnya keadaan ini. Artinya apa? Pergi ke sekolah jalan kaki. Ya. Bagaimana orang munafik itu? Orang munafik itu salah satu sifat yang diberikan oleh Allah mal'unin. Mereka dilaknat oleh Allah. Kalimat dilaknatnya beda-beda baik tapi begini. Kalau ada kalimat mal'unin dalam Al-Qur'an itu ada beberapa makna. Kalau mal'unin di sini itu maknanya kalau istilah Imam Jalalain mubta'idina an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Maka menyugut-nyoto nguru munafik, nyanji rahmat Allah. Mana berkah de nyoto nguru munafik. Bagi banjiri orang munafik, gejuk je Rasulullah ada 3 tadi. Yang jarang berah batok ya. Temayang. Tapi waktu gejak baru lagi berah lain dong ya. Ya, ini orang munafik. Artinya susah kalau dekat dengan orang munafik itu jauh dari rahmat Allah. Satu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan juga di dalam wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dan ada pohon yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Pohon apa? Pohon tunya zakum ya, pohon zakum. Yang dimaksudkan dilaknat di sini bukan jauh dari rahmat Allah, hana menyuka kedeh hana urusan ni jauh dari rahmat Allah. Kalau cerita jauh dari rahmat Allah itu di dunia. Menyuai dunia jauh rahmat Allah nyam tu. Tapi ketika di sana karena ceritanya jauh rahmat Allah. Maka yang disebutkan dengan kenapa pohon zakum itu pohon yang dilaknat. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Pohon yang dilaknat di dalam Al-Qur'an adalah pohon zakum. Maksud yang dilaknat adalah ad-dar wal mu'dhi. Pohon itu memberikan mudarat wa mu'dhi. Mu'dhi itu mencelakai orang yang dekat dengan pohon itu. Makanya ketika bentuk pohon itu, bentuk buahnya ka'annahu ru'usus syayatin. Jadi buahnya itu seperti buah zakum itu seperti kepala syaitan. Mengatanya oleh syaitan dan kalian ya. Oleh syaitan dan kalian. Cuma kena yo muntah nampak mana syaitan. Kiban syaitan hum. Ya. Kiban jin hum, kiban iblis hum. Karena selama ini iblis, syaitan, dia kalau ketemu dengan Rasulullah selalu menampakkan wujud yang tidak aslinya. Selalu menampakkan wujud yang tidak asli. Seperti juga malaikat. Malaikat ketika ketemu dengan Rasulullah selalu wujud yang tidak asli. Malaikat ketika ketemu dengan Nabi Lut selalu wujud yang tidak asli. Ini selalu 4 malaikat ini. Jadi andil. Ya, jadi malaikat kan ada 2 boh. Malaikat ada 2. Ini versi tafsir At-Tantawi. Jadi tafsir Al-Wasit apa kata beliau? Malaikat ada 2. Yang pertama namanya malaikat Al-Muqarrabin. Ya, menyatakan nama malaikat Muqarrabin. Dah malaikat Muqarrabin. Malaikat Muqarrabin itu sesuai dengan sifatnya Al-Malaikatu Al-Muqarrabin atau Al-Malaikatu Al-Muqarrabun. Sifat mausuf, na'at man'ut. Artinya malaikat yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dekat apa? Dia tidak turun-turun ke bumi. Dia di langit ke-7 tidak turun-turun ke bumi. Apa yang dilakukan? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia selalu bertasbih kepada Allah. Bagaimana tasbihnya malaikat? Tasbihnya simpel sekali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nyan laju ucap malaikat. Dari hari pertama diciptakan malaikat sampai hari kiamat, malaikat itu selalu mengucapkan subhanaka, subhanaka wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdihi. Makanya menyebutnya mengucap lagi apa nanti tasbih malaikatnya je tak kerja. Kerana ada duduk subhanaka wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdihi. Ini satu. Yang kedua, kalau istilah Syekh Tantawi itu dalam tafsir beliau Al-Wasit, al-malaikatu al-mashghuluna bi umurid dunya. Malaikat yang sibuk dengan urusan dunia. Malaikat mana itu? Malaikat Raqib Atid. Raqib Atid lewat tu, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, ganti lagi, naik lagi, turun lagi. Beda fikir Raqib Atid 2 orang kan. Ini nama saja Raqib Atid. Nama saja. Nanti ketika turun Raqib Atid juga namanya. Ya. Di beda fikir 2 orang Pak kibanyak kawan ramai tahunya ni Pak. Jumlah malaikat itu lebih banyak dari jumlah manusia. Makanya di dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan apa? Ketika nanti di padang mahsyar itu malaikat di langit pertama turun 10 kali jumlah manusia yang ada di dunia ini. Nabi Adam rohnya dipluh ke. Malaikat di langit kedua itu 10 kali dibanding langit yang pertama. Malaikat di langit yang ketiga 10 kali di langit yang kedua. Bayangkan saja berapa malaikatnya. Maka ketika menggiring seseorang itu bukan satu malaikat, tetapi puluhan bahkan ratusan malaikat.
ketika menggiring seseorang masuk ke dalam neraka. Apakah satu malaikat tidak sanggup? Kan hana sanggup. Ini membuktikan apa? Malaikat itu sudah diciptakan oleh Allah. Yang penggiring itu zabaniyah itu al-ghilzah wal qaswah. Jadi malaikat itu memang bingkeng. Ketika diciptakan bingkeng, maka menyenaruh bingkeng-bingkengnya lagi zabaniyah. Anak tenyum-tenyum, bingkeng, muka punya muka. Mungkin yang lagi zabaniyah. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak pernah mengenal rahmat, tak pernah mengenal rahmat, senyum tak pernah mengenal senyumnya. Baik dapat alahnya di umam mentang-mentang kau rokiamah anak keng-keng le, memang lagi yang roji. Maka dalam tafsir itu diungkapkan khuliqat al-malaika, itu zabaniyah diciptakan bagaimana? Ra'fah qaswah. Dia itu memang keras dia. Ya, sehingga namanya zabaniyah. Makanya dia tidak ditakuti sekali oleh yang akan masuk ke dalam neraka. Malaikat zabaniyah ini tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tetapi ada satu orang yang ditakuti oleh malaikat, itulah Nabi Muhammad SAW. Ketika akan memberikan syafaat kepada umatnya, dia sujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malaikat ini akan mengiring manusia masuk ke dalam neraka. Ini namanya malaikat yang sibuk dengan urusan dunia. Dua malaikat ini, satu. Kemudian yang kedua, Jibril. Yang Jibril naik turun ini waktu. Maka nanti ketika ada bala dia, bala apa? Hancurnya berdina Jibril. Ketika ada peran Jibril di situ. Maka Jibril itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan, apakah tugas Jibril sudah selesai? Sedangkan Nabi tidak ada lagi, Rasul tidak ada lagi. Dijawab oleh Imam As-Suyuti, tidak. Tugas beliau belum selesai. Beliau itu apa? Urusan masalah angin kencang, masalah azab, masalah kampung dihancurkan, masalah dibakar ini, itu urusan Jibril. Jibril. Maka menyodar dengar berita kanannya, berarti Jibril sudah mulai bekerja. Jibril, satu. Yang kedua Mikail. Yang Mikailnya digebetrun le rezeki, gebetrun lenya. Jadi rezeki itu kan kalau di Al-Qur'an itu disebutkan apakan hujan. Artinya hujan itu sumber rezeki, Pak. Gara-gara hujan tumbuh tanaman, tumbuh mandung, tumbuh manusia bisa mengambil manfaat rezeki dari itu, namanya Mikail. Kemudian yang ketiga Israel. Israel itu naik meninggal, titik detik naik meninggal. Beda pikir kena yang orang meninggal. Jadi dia naik turun. Jadi makanya mupepek sampai Jibril pun aja Israel. Nah orang meninggal getnya, Israfil yang keempat Israfil. Jadi Israfil ini dia tidak turun. Jadi dia nanti turun ya. Nanti dia akan turun. Artinya apa? Dia juga turun walaupun dia di langit. Ini 4 malaikat ini. Berarti sudah 2. Yang ketiga, ada 2 malaikat yang setiap pagi turun. Titi bengok itu malaikatnya, Pak. Tapi khusus turun di waktu pagi saja. Apa doa malaikat ini? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah di pagi hari itu gantinya, dan berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang bakhil di pagi hari. Kenapa mesti di pagi hari? Karena orang menyobedah yang dipikir peng saja. Nyoronya pagi malam demepeng bela. Demepeng bukan berdebipeng. Maka seorang itu dikhawatirkan bakhil di waktu pagi hari. Karena ketika dia bangun tidur, dia mau ambil. Tetapi ini harus dia keluarkan. Makanya bersedekah di pagi hari itu berat sekali. Tetapi walaupun berat, dia sudah dapat doa dari 2 malaikat yang setiap hari turun, ya Allah berikanlah ganti kepada hartanya. Ganti itu bukan saja ganti bina. Nyolo kalau bersedekah 30 ribu, lu apreh paduro naik balik lah 30 ribu. Kenya nanti mah. Jadi artinya lebih daripada itu. Lebih daripada itu yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah itu bukan saja dalam bentuk duit, tidak. Bisa saja nanti dalam bentuk yang lain. Min haitsu la yahtasib. Berarti kalhe. Kemudian yang keempat, pula malaikatnya berarti 3 saja, 3. Ini ada beberapa malaikat lagi, Pak, yang naik turun ke langit. Maka malaikat itu ada 2 model. Ada malaikat yang tidak terus berada di langit, ada satu malaikat yang di bumi dan di langit, Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Maka ini makna mal'unin. Mal'unin itu kalau di dalam terjemah apa terjemahkan? Di situ apa? Terlaknat, ya, dalam keadaan dilaknat. Jadi masuk dilaknat di sini, tidak bisa kita mengatakan dilaknat begitu. Tetapi makna laknat di sini adalah mubta'idina an rahmatillah. Dia jauh dari rahmat Allah. Maka menyogedanyo to nguru munafik
Ya, ban gedanya ke PGO dari rahmat Allah. Maka harus tandai deh, nya galak tak berapa, nya galak hana gemahnya. Ibadah. Makanya Rasulullah setelah diberitahukan oleh Allah, wahai Muhammad, si fulan munafik. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, kita baca saja sini riwayat yang ada dalam tafsir Sawi. Ketika Rasulullah mengetahui ada orang munafik di situ, turun ayat ini, ya. Apa sabda Rasulullah? Faqala Nabi, ya fulan kum fakhrud fa innaka munafiq. Wa ya fulan kum. Rasulullah mengatakan ketika naik ke mimbar, Rasulullah langsung menunjukkan orang munafik yang di depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya fulan anta munafik. Wahai fulan, kamu munafik. Kum, bangun, keluar kamu. Dia tidak mau keluar, dia duduk saja. Ya. Makanya Rasulullah selalu diberitahukan itu oleh malaikat-malaikatnya, kembali munafik, malaikat-malaikat Jibril dan malaikat bumi itu, wahai Muhammad, dia munafik. Ya. Allah sudah mengancam dia, disuruh bunuh, yupoh. Tapi Rasulullah hanya gepoh huruf munafik, hanya gepoh oleh Rasulullah. Rasulullah cuma mengeluarkan kamu keluar kamu, sampai diulang 2 kali. Anta munafik, kum fakhrud. Kamu munafik, sekarang bangun dan keluar. Pemuda ini tidak mau bangun ya, tidak mau bangun dan tidak mau keluar. Tapi tidak disebutkan dalam hadis ini, nama tidak disebutkan. Ya, nyangkanya Rasulullah hanya. Rasulullah SAW sangat santun sekali. Rasulullah tidak pernah menyebutkan nama ketika dalam riwayat-riwayat itu, tidak pernah menyebutkan nama. Ya Abdullah bin Salul, kum, hana. Selalu beliau katakan, ya fulan, wahai fulan, wahai fulan. Ini lagi dalam Al-Quran juga. Dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebutkan nama. Karena itu aib ya. Contoh dalam surah Yusuf, Imra'atul Aziz, ya, Imra'atul Aziz disebutkan. Jadi tidak ada dalil kalau itu Zulaikha, Imratul Aziz. Sedangkan nama perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sampai 31 kali cuma Maryam saja. Maryam itu pun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengagungkan Maryam. Karena apa? Maryam akan melahirkan seorang laki-laki yang menjadi nabi. Ya, setelahnya itu nanti Nabi Muhammad SAW. Dan dia bisa ngomong waktu kecil, yaitu Maryam. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi, ini satu aneh juga ini, tapi tidak salah juga beliau. Apa kata beliau? Satu-satunya nabi perempuan itu adalah Maryam. Ya, nabi perempuan katanya. Nabi perempuan. Tapi ini alasan beliau juga tepat juga. Alasan Imam Al-Qurtubi, karena ada kalimat istafaina, kami memilih kamu ya Maryam. Setiap Allah memilih rasulnya selalu menggunakan kalimat istafa. Kalimat ini tidak pernah dipergunakan kepada wanita-wanita lain kecuali kepada Maryam. Itu ini alasan Imam Al-Qurtubi. Tetapi di dalam tafsir lain, apa kata penafsir lain, termasuk Ibnu Abbas dan lain sebagainya, Maryam kan nabi. Kata-kata istafaina itu cuma maknanya apa? Memuliakan Maryam saja. Walaupun itu kata-kata itu untuk khusus untuk Maryam, tapi tidak ada nabi perempuan. Ya, Imam uniknya penafsir ini hana karu-karu, ya hana karu-karuannya. Hana ya pengah Imam Al-Qurtubi macam-macam kamelangi Imam Qurtubi tidak. Jadi mereka tetap menghormati pendapatnya. Karena beliau mengatakan dia nabi sebab ada kata-kata ini pilihan. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Setelah itu, karena pemuda tadi tidak mau bangun, akhirnya orang-orang muslim, orang mukmin yang ada di sekitar itu mengangkat pemuda tadi uluai bapak, iti luar. Ada berapa orang munafik luar iti. Sebenarnya kalau kita lihat secara logika, kejam tak Rasulullah yati urung luar. Sebenarnya tidak kejam. Yang ini lagi kejam apa? Ayat ini yang kejam. Kalau kita lihat, Allah mengatakan bunuh dia. Kau nak juga. Yang urung munafiknya. Urung munafik lebih parah dibandingkan orang musyrik dan orang-orang lebih parah dari Yahudi, lebih parah dari Nasrani, lebih parah dari Ahlul Kitab, lebih parah dari orang musyrik nyawawanya. Karena mengan menda nyawa tabenya. Karena menyawa Yahudi hana ada mengan Yahudi hana mengan. Ye Nasrani hana mengan. Ye musyrik hana mengan penyembah patung. Ye orang kafir hana mengan. Tapi munafik orang dah mengan. Ya, orang dah mengan. Ya, maka munafik itu lebih parah. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an perlahiran katanya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu di paling bawah, neraka paling bawah. Jadi urung kabeh tet-tet yang waktu yang kayaknya paling parah dia. Kita bisa lihat sepak terjangnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab, kalau kita lihat ini neraka itu sampai 7,
Abu Lahab, Abu Jahal itu pada neraka kelima. Lebih hayu lamanya dibandingkan miyul dan lebih parah lah. Ya, artinya apa? Orang munafik itu lebih parah dibandingkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena apa? Abu Jahal nampak dia. Ketika ingin Rasulullah dia nampaknya Abu Jahal ya. Dia orang musyrik, orang kafir, hanya orang munafik. Ya. Dia jelas-jelas terang-terangan mengatakan Rasulullah SAW itu celaka kamu, ingin membunuh Rasulullah, ingin mencoba pembunuhan pada Rasulullah, sudah jelas. Fir'aun juga jelas, ya, Fir'aun juga jelas mengatakan diri dia Tuhan, tapi orang munafik tidak. Maka hati-hati sama orang munafik. Ya. Jadi makanya Abu Jahal dengan Abu Lahab penggeng-geng doang memang. Ya, walaupun kamu itu dalam neraka, tapi nak lebih parah di kamu yang di bahawiyah orang munafik, temayang tapi walaupun temayang kerak-kerak neraka. Ya, memang. Kalau jadi itu ya tahu Abu Jahal Abu Lahab lantai kelima. Jadi ada di neraka Jahim. Di neraka Jahim itu Abu Lahab. Nya Abu Lahab, Abu Jahal dan urung-urung lagi pekatun Abu Lahab, Abu Jahal lagi kena mandu. Bak lantai 5. Ya. Karena penduduk surga itu saling kunjung mengunjungi. Neraka begitu juga. Ya tahu-tahu dengan teman-teman. Jadi dia mengunjungi satu sama lainnya. Ya, Pak. Tetapi sama juga seperti surga. Kalau surga itu yang atas mengunjungi yang bawah. Jadi kalau neraka itu yang bawah mengunjungi yang atas. Yang atas mengunjungi yang bawah. Artinya kalau yang bawah mengunjungi yang atas, lebih mengah ini tidak begitu parah dia azab, di bawah itu parah sekali. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Dia saling melihat satu sama lainnya nanti. Sama seperti penduduk surga. Ini yang pertama. Mal'unin. Ya. Mal'unin itu bukan kita ini di dalam terjemahan itu dilaknat, ya. Tetapi bukan dilaknat, karena setiap kalimat laknat dalam Al-Quran itu bisa berarti jauh dari rahmat Allah. 3. Bisa berarti dia mudarat. Mudarat apa? Seperti pohon zakum. Pohon zakum itu memberikan mudarat bagi kita. Dia mudarat. Hijau mudarat katanya. Yang kedua, mu'zi. Ya, mu'zi. Mu'zi itu apa? Memberikan mencelakai kita. Waktu apa juhumnya? Ya, inilah uniknya itu di dalam tafsir Al-Baydawi. Seorang ketika dia makan buah zakum itu lengket di lehernya. Ketika lengket di lehernya, dia minta minum sama Allah. Ketika minta minum, dibiarkan ribuan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa haus sekali. Apapun mau dia minum. Yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Ketika dia sangat haus sekali, ditawarkan apa saja oleh Allah, dia ambil semua. Termasuk air nanah dia ambil, termasuk air timah dia ambil, termasuk air panas sekali dia ambil. Ya. Sehingga ketika dia ambil belum kena muka dia, belum sampai ke kerongkongan dia, muka dia sudah hancur, tubuh dia sudah hancur. Ya. Maka urung dalam neraka itu dia tidak hidup, tidak mati. Masuk hidup apa? Menyohidup bebas. Ya, tenang dia kan kau dengar. Kalau mati juga tenang. Bagaimana tenang? Seorang yang tersiksa selalu ketika dia meninggal, habis. Ketika kita tersiksa dunia meninggal, habis sengsaranya, habis hidup. Harus betul-betul boleh. Makanya orang tidur juga begitu. Ya. Orang tidur itu dianggap seperti orang mati ya. Orang tidur itu seperti orang mati. Maka seorang itu ketika dia bermasalah, ketika tidur lempang mendung. Ya. Makanya orang di dalam neraka itu tidak bisa tidur. Ya, lagi kita dengar hajat dan hajat jaga. Dengar pihan jaga pihan. Hidup pun tidak, mati juga tidak. Ini yang pertama. Ini mal'unin. Kemudian yang selanjutnya, aina ma thuqifu. Ya, ini thuqifu ini apa ini? Thuqifu itu kalau di dalam terjemahan itu dimanapun dia berada, ya Pak. Apa ini? Di mana saja? Ya, di mana saja. Itu bukan di mana saja artinya. Ini thuqifu ini aina ma wajadu wa udriku. Kamu ketika berjalan ketemu sama dia. Ya. Jadi oleh pak urung munafik, cok boh gede, pun aja bunuh dia, tidak. Yang ketemu dengan kita. Ya. Ini satu versi tafsir. Dia betalah ni merupakan urung munafik langsung tak kan. Ya. Satu, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, idza asarru fin nifaq. Kalau ketemu sama orang munafik, masih tetap dia itu mengelabui kita macam-macam kepada orang kita, nah itu baru yupo. Ya. Tapi kalau tidak, jangan pukul. Baik pom, walaupun dia dulu munafik. Ketika sampai sini hendak munafik lagi. Ya.
Dua. Yang ketiga bukan asarru. Wa idza wajadu fihi nifaq. Ketika ketemu sama dia, sifat munafik nalom bak tibulannya, ya ini Pak. Baru dibunuh dia. Ya. Jadi jangan nya munafik baru kai pengen kita nyopoh aju. Hana bainan Pak. Bukan masa lalu dia, bukan lihat masa lalu. Lihat ketika kita ketemu sama dia. Ini makna thuqifu Pak. Aina ma thuqifu. Walaupun kalimat ini thuqifu, itu maknanya apa? Wajadu. Maknanya apa? Asarru fin nifaq. Maknanya apa? Wajadu an nifaq. Kita ketemu dia, waktu itu dia sedang ada sifat munafik sama dia. Kalau ada itu, ukhidhu wa qutilu. Ukhidhunya bemat bak jaro dan poh suruh bunuh. Saking bencinya Allah kepada orang munafik. Ya. Ini diulang 2 kali. Wa qutilu taqtila. Ini kalau di dalam kaidah ilmu nahwu, ini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu sudah ini kan, sabbaha tasbihan, masya masyan, wa qutilu taqtilan. Artinya untuk taukid, betul-betul harus dibunuh orang ini. Ya, ini juga ada beberapa pengertian-pengertian nanti. Jadi maksud dibunuh apa? Dibunuh karakternya, bisa juga kan dibunuh huruf, hanya ketembarangan pohurungnya. Ini ada pendapat juga. Artinya karakternya harus kita bunuh. Bagaimana membunuh karakter orang munafik? Beda peduli orang munafik, ada biji oyu. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak menjelaskan di sini. Allah tidak menjelaskan di sini itu masalah hukum bunuh. Kalau seandainya betul-betul orang itu dibunuh, kepalanya dipenggal, itu pasti akan ada di dalam tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Ali As-Sabuni, Ayatul Ahkam, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Tetapi waktu nun cek di Ayatul Ahkam itu di juz 1, di juz 2 nya hana cerita tentangnya. Kalau ada pasti Allah katakan itu bagaimana cara menghukum mereka. Jadi makanya apa? Membunuh di sini bisa saja membunuh karakter. Ya. Membunuh karakter bagaimana? Lagi Rasulullah pegang bunuh. Yang Rasulullah katakan tadi itu sudah membunuh karakter dia, sehingga dia dijauhkan oleh orang lain. Dia sudah dikatakan kamu munafik, keluar kamu. Kamu munafik, diulangi 2 kali. Rasulullah tidak mengungkapkan namanya, tetapi mengungkapkan ya fulan anta munafik. Jadi tidak pernah dikatakan ya Abdullah bin Salul. Kalau Rasulullah katakan seperti itu, maka kalimat ini akan diabadikan oleh orang lain. Itu Rasulullah pernah mengungkapkan namanya Abdullah bin Salul, namanya ini. Ya, tapi ini tidak pernah. Rasulullah mengatakan ya fulan. Jadi ini termasuk membunuh karakter. Jadi baik takut secara zahir, makna zahir tidak. Jadi artinya kita lebih condong kepada penafsiran ini yang dipahami oleh Rasulullah. Munafik itu tidak boleh tinggal dengan orang mukmin. Disuruh keluar dari jamaah. Yang menyona arti maksud di sini aina ma tuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Bunuh dia, betul-betul bunuh, karakternya kita bunuh. Ya. Wataknya kita bunuh. Ini sama seperti contoh di dalam Al-Qur'an ketika pada masa Bani Israel. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Musa, ada yang mengatakan setelah Nabi Musa. Ada kelompok Bani Israel itu mereka memancing di hari Sabtu. Ya, padahal hari Sabtu itu adalah hari agungnya orang-orang Yahudi. Bani Israel ya, beda pegang Yahudi. Yahudi ibunan kedro, Nasrani ibunan kedro. Yahudi itu bukan agama, bukan keyakinan. Karena apa? Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran Yahudi, tidak pernah sebagai suatu keyakinan. Nasrani juga tidak pernah. Tidak ada. Yang Allah katakan apa? Millata Ibrahim Hanifah. Makanya itu mengikuti agama Hanifah. Begitu juga Bani Israel. Maka pada ayat terakhir Allah mengatakan wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi yang aku ridai cuma Islam saja, lain tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh nyupu ya pulang yang tolongnya, Pak. Kedua. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini kita ulang sedikit, ini kemana kembali tadi. Jadi artinya kita membunuh mereka itu ya contoh lainnya dari membunuh karakter, kan? Contoh lainnya kedua. Ya, karena tinggal ni. Ya. Jadi maksudnya begini, setiap kalimat zahir dalam Al-Quran, kalimat hakiki dalam Al-Quran, maknanya bukan seperti itu sebenarnya. Ya, contoh membunuh, artinya kencok pedeng koh lakukan. Ya, bukan seperti itu. Ada makna lain yang terkandung di situ. Seperti dalam Al-Quran itu banyak memaknai seperti itu. Ini contoh lain lagi, ini seperti kita bahas ada beberapa pertemuan yang lalu. Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam telanjang di dalam surga. Ini maksud telanjang ini adalah penggunaan kalimat majazi. Penggunaan kalimat majazi. Artinya bukan telanjang seperti yang kita bayangkan, tidak. Tetapi telanjang apa? Maleka, sudah malu sekali. Maka diibaratkan malu itu seperti telanjang.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak memaknai seperti itu, ikna tidroyah katanya, kakek-kakek kita itu Nabi Adam alaihissalam dilhun dalam surga dan menjadi bahan olok-olokan orang lain, bahan tertawaan orang lain. Ya. Seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika disebutkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, maka orang akan menjadi bahan olok-olok. Menabi mentah itu sosok Tuhan roh yang minta-minta Tuhan. Ya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam kan seorang rasul, mustahil tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, kita harus mengetahui, Nabi Ibrahim itu sebelum dibakar itu sudah dimasukkan ke dalam penjara oleh Numrud. Maka ketika itulah dia berdakwah. Ya, apa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Dakwah beliau itu pertama sekali ketika memenggal patung-patung. Ketika dia tanya, kalau nggak percaya coba tanya sama patung yang paling besar itu, yang nak kapak, coba tanya sama dia. Mereka ini, itu dakwah pertama beliau. Setelah itu dakwah lagi. Kalian sembah siapa? Sembah patung. Coba lihat itu. Bulan memberikan manfaat, hijau manfaat. Nyo lagi lebih kayak bulan ya daripada Tuhan wadron. Ketika bulan itu hilang, ya. Bulan itu hilang, apa kata Nabi Ibrahim lagi? Ye, beklamkan bulan. Nyo kan anale, maka Tuhan gak ada. Ya, ketika itu muncul matahari, Pak. Maka apa kata Nabi Ibrahim bersama kaum-kaumnya yang berdebat tadi? Coba lihat matahari. Manfaatnya kan banyak sekali. Nya Tuhannya. Dia ingin mengelabui kaumnya saja. Dia ingin berdebat dengan kaumnya secara logika. Artinya apa? Kalau kamu menyembah patung tidak bisa memberikan manfaat. Lebih baik menyembah matahari, walaupun itu salah. Tapi ini ingin dikait-kaitkan. Artinya apa? Ini mereka ini harus kita debat melalui akal ini. Ya, nama. Oh, ini lebih ini lagi. Akhirnya apa? Matahari kan hilang. Ketika itu apa kata Nabi Ibrahim? Matahari hilang, bulan hilang. Saya tidak menyembah matahari, tidak menyembahnya. Saya menyembah yang menciptakan matahari dan bulan. Berarti lebih dahsyat lagi. Ya. Dibandingkan kalian menyembah ini, bengeh lah murungnya Paknya, bengeh lah. Apa kata Numrud? Ana uhyi wa umit. Yang menghidupkan dan mematikan adalah saya, bukan Tuhanmu. Coba sekarang kita buktikan kata Numrud. Akhirnya Numrud mengambil 2 orang pemuda yang ada di dalam penjara juga. Dinampakkan di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat Ibrahim. Dia ambil pedang, Pak. Ipoh tirol. Coba lihat. Saya yang mematikan dia. Dan saya juga yang menghidupkan dia. Tidak saya bunuh dia. Sekarang masukkan ke dalam penjara lagi. Ana uhyi wa umit. Kata Numrud. Kemudian Nabi Ibrahim pernah ditentang juga oleh Numrud. Apa tentangnya? Kalau Tuhan kamu menghidupkan dan mematikan, kamu pernah lihat natan kalian loh? Oh, puji rumah, ya Pak. Puji rumah. Makanya inilah ayat yang dikatakan dalam surah Ali Imran. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nampakkan saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ya, Pak. Jadi kita jangan langsung nanti di dalam ayat Al-Quran itu, oh ini ada ini maknanya seperti ini, tidak. Makanya membutuhkan kepada tafsir. Kalau penerjemah dia tidak mau tahu. Penerjemah mal'unin, dilaknat, habis laknat tu. Kita tidak tahu kalau makna dilaknat itu apa. Dilaknat itu bisa macam-macam maknanya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Oh ya, sekarang kita hubungkan sekarang. Kenapa mesti tadi Pak. Jadi pertama tadi dalam tafsir Al-Baitawi, yang ditanya di padang mahsyar nanti adalah orang yang dihisab, orang mukmin sama orang munafik saja. Ini ada enggak dalil lainnya yang memperkuat ini? Dalil lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini apa surah apa ini? Surah At-Tahrim. At-Tahrim ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Saya memberikan amanah kepada langit, kepada gunung, kepada bumi. Sekarang maknanya begini. Apakah Allah bicara dengan langit? Apakah Allah bicara dengan gunung? Apakah Allah bicara dengan bumi? Makanya Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, sebenarnya Allah bukan bicara sama langit, bukan bicara sama bumi, bukan bicara sama, kan tak punya akal ya Pak. Hana akal. Bagaimana mungkin tak punya akal ya? Nyana. Lagi Allah pengabar binatang, hana akal. Binatang itu dia bertasbih, kadang-kadang ngomel sekali-sekali, Pak. Nyana, Pak. Karena hana akal. Rupanya Imam Al-Baghawi mengatakan, saya ini memberikan amanah kepada langit, maksudnya apa? Kepada penduduk langit. Saya memberikan amanah kepada bumi, penduduk bumi. Saya memberikan amanah kepada yang tinggal di gunung. Siapa sebenarnya yang dimasukkan oleh Allah? Para malaikat. Ya, namanya para malaikat. Ada yang menambah lagi apa? Di sini masuk jin, Pak, para malaikat. Tapi mengatakan tidak, itu jin. Dalam tafsir Al-Baghawi itu jin.
Jin itu siapa? Makanya Allah memberikan amanah kepada jin, pada malaikat yang berada di langit yang terus bertasbih. Kamu mau enggak saya berikan amanah? Malaikat bertanya, amanah itu amanah apa? Konsekuensinya bagaimana? Kalau kamu jalankan amanah, juzitunna, kalian akan saya berikan pahala. Tapi kalau kalian tidak menjalankan amanah, uqibtunna, akan saya berikan azab kepada kalian. Dijawab oleh malaikat penduduk langit, malaikat bumi. Yang dikatakan malaikat bumi dan gunung apa? Malaikat yang naik turun antara langit dan bumi, Pak. Itu pun. Ya, nih, Pak. Apa kata mereka? La nuridu thawaban wa la nuridu iqaban. Kami tidak mau pahala. Kami tidak mau pahala, kami tidak mau apa-apa. Ya. Akhirnya apa? Direspon oleh Nabi Adam AS. Saya mau ya Allah, saya mau. Bagaimana konsekuensinya? Wahai Adam, kalau kamu menjalankan amanah ini, kamu akan saya berikan pahala. Satu. Tapi kalau kamu tidak mau menjalankan amanah, maka kamu akan saya azab. Kabereh ya Allah, kabereh. Ya. Makanya Nabi Adam tidak menjalankan amanah. Bagaimana tidak menjalankan amanah? Maka amanah ini termasuk perintah Allah, larangan Allah baik pebut, menyota pebut je larangan Allah berarti kata puji amanah. Urung hana semayang berarti hana amanah. Urung yang hana penanyi bayu tak ke puasa wajib berarti hana amanah. Urung mentalimi kau berarti hana amanah. Jadi makanya Nabi Adam juga tidak amanah. Ada dua tafsir, dua kitab yang berbeda. Yang pertama yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Ad-Durrul Manthur. Apa kata beliau? Nabi Adam karena tidak menjalankan amanah, Nabi Adam berada di dalam surga. Waktunya apa? Dari waktu zuhur sampai asar. Setelah itu dikeluarkan oleh Allah. Artinya begitu cepat sekali. Di dalam tafsir Sawi, bainal asri wal ghurubi syamsi. Di antara waktu asar dan matahari tenggelam. Ketika itu Nabi Adam dikeluarkan karena tidak menjaga amanah. Makanya ayat ini mengatakan apa? Orang yang tidak menjaga amanah itu nanti lihat sambungannya, Pak. Innal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Orang munafik laki-laki dan perempuan. Orang musyrik laki-laki dan perempuan. Tetapi sudah dipotong. Ini yang musyrik ini itu sudah jelas dalam Al-Qur'an, orang-orang musyrik itu akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Artinya dia tidak dihisap lagi. Untuk apa dihisap kalau dia sudah kekal? Untuk apa panggil orang tuanya kalau memang hana eglah pada helau runci, Pak. Memang nilai sudah anjlok sekali. Hana perlu nego supaya eglah hanya nego lagi, gimana nego-nego. Ini musyrik itu sudah diklaim oleh Allah memang dalam neraka, Pak. Akhirnya apa? Orang musyrik keluar dari situ, Pak. Artinya apa? Yang tidak menjalankan amanah namanya munafik dan munafikat. Yang menjalankan amanah apa namanya? Al-mu'minina wal mu'minat. Makanya yang dihisap nanti oleh Allah di padang mahsyar itu cuma dua. Orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin bagaimana dihisap oleh Allah? Maka katanya baik bangga ile ngamai ibadah. Ulun ka paduntun bubutnya, ulun kalung bubutnya, ulun kalung bubutnya. Nanti roh jamaah umrah ini. Lu semawe ya, yang cerita ngan lun karena ngan lun yang mau jamaah umrahnya gede. Jadi cerita Pak lu, nyan pak nyan awal memang hana ibadah ya. Akhirnya Pak dia bawa ke sana. Ibadah luar biasa ketika umrah. Apalagi ketika salat di Masjidil Haram. Kan sampai 1000. Kemudian Masjid Nabawi lagi. Ketika dia pulang dulu semua, apa kata teman? Hana itu mayang le. Pada tanya yang lengan, pekan aku hana itu mayang le. Kasih dengan mayang teribe benar. Masjidil Haram mendang kasih teribe pahala lebih. Kemudian Masjid Nabawi juga kan banyak sekali. Cukup untuk umur saya berapa puluh tahun lagi. Ya, oh kan bina nengku ya. Jadi artinya kita juga tidak bisa bangga dengan amal ibadah ini. Karena amal ibadah seorang itu tidak bisa menjamin seorang masuk ke dalam surga. Bahkan ketika dihisap oleh Allah, ada amal-amal kita yang ditolak dan dihapus oleh Allah. Nyo sembahyang hanya pakai pekan gara-gara go mendung ria. Nyo gaknya gedak dia genyo ke gara-gara lu kata Allah gara-gara behna moh tagai. Hai tajak nama dia katanya. Tajak behna moh tagai ni. Makanya dia laki pahala bak bo banyak behna moh. Kita behna moh bak ganya hana moh berarti baganya lagi pahala. Jadi makanya hai nauru meninggai behna moh tajak ya. Ndenya meninggai dia hana sab mano ya Pak. Kalimat behna moh nyo berarti nyo pahala kai dulak oleh Allah. Dulak manu Pak. Ya Pak. Jadi artinya kita ke orang meninggal yuk, kita ke toreong yuk. Alah kakelam. Tamat yang koi mendan baik kalian ni go behna moh tagai. Yang kalimat behna moh tagai hana baik pahala lima. Makanya nanti malaikat tidak mau tahu. Kedua malaikat ketika kita pergi mengunjungi orang sakit,
Ketika berinfak, berinfak. Ketika ini dia tulis lagi, Pak. Ya, Pak. Semua dia catat. Maka catatan ini akan dipertimbangkan, dihisap kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo haji pakai, megeri, nyo haji pakai, megeri. Sampai malaikat protes, Pak. Ya Allah, saya sebagai saksi, ya Allah, si fulan ada salat, si fulan tahajud, si fulan baca Quran, si fulan berinfak, bersedekah, ja'ba urung mate, ja'ba urunyo, ja'ba kubu, ya Allah. Tapi doh hana debu kan. Ngai kejak kita pe hana mau tagai ke gara-gara lu ni, Pak. Maka ji pahala hana mau ji kata Allah, Pak. Karena kerja hana mau maka pahala pe hana mau. Ya kata Allah. Baiklah ke pahala Pak Lun, ya. Baiklah ke pahala Pak Lun. Akhirnya yang dicatat oleh dua malaikat ini semuanya sudah dikurangi oleh Allah. Yang nyo je pakai, yang tu hisab nanti, Pak. Ya, ni, Pak. Hisab itu berasal dari kalimat apa namanya? Hisabnya dengan kalkulator. Kalkulatornya alapul hasub namanya, kalkulator. Maka jika ketika kiranya, nyo nak payah kira le, nyo gratis, bekah li urang kira apa? Oh nyo kira, oh nyo karena mat baju kena mendung. Ya, padahal dah mat baju Pak mendung, nyo mendung kiranya. Harus dia mendung kayak kira lo Pak. Nyo hendak payah bayi kayak bayi lipat je, Pak. Ya. Yang kenya hisab namanya. Makanya kalau orang kafir untuk apa dihisab? Aku dah hisab ibadahnya tak puan. Orang musyrik untuk apa dihisabnya? Mana perlu hisab? Makanya kemudian orang munafik dihisab. Untuk apa dihisab orang munafik? Supaya Allah itu jangan terkesan menzalimi orang munafik. Nanti pegang dia munafik, kamu nak ibadah, kamu nak puputnya. Maka dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Yang maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring dua kelompok, satu ke neraka, satu ke surga, orang munafik ya gabung urungnya. Orang yang akan dalam surga gabung nama. Malaikat mengatakan, "Hai, drone gede, hana kamu kenal? Kamu urung temayang, kamu urung ahli ibadah." Ya, nih, Pak. Kamu ahli ibadah, kamu urung temayang. Akhirnya malaikat itu ingin mengelabui orang munafik, Pak. Kamu sekarang mau ke mana kamu? Saya ingin ketemu dengan Tuhan saya. Akhirnya apa? Ada salah satu malaikat ini ingin mengelabui orang munafik ini. Muncullah di salah satu langit itu, langit ketika di padang mahsyar itu ada malaikat besar. Apa kata malaikat? "Ha, nyan Tuhan drone-nya." Ikalan ke Tuhan lo nya. Pandai Tuhan lagi nya. Ya, ni, Pak. Kemudian setelah itu malaikat satu lagi mengatakan kelabui dari sebelah sana. Dikelabui lagi, Pak. Itu Tuhan kamu, kan yang Tuhan lo. Yang Tuhan lo adalah Tuhan yang lo sembah. Ya, Pak. Saya menyembah Tuhan saya di dunia. Saya salat, saya puasa, urung nafik kan itu mayang. I puasa. Ketika itu apa? Allah mengatakan kepada mereka, "Sujud kalian semua," kata Allah. Ketika itu orang yang biasa sujudnya, Pak. Urung munafik, mandum di sujudnya, Pak. Sehingga yang tinggal adalah orang-orang munafik. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul itu berasal dari kalimat imtaza, mumtaz. Mumtaz itu apa? Dia ikalan li orang lain, Pak. Dia muncul. Ketika dia muncul baru dilihat oleh malaikatnya, kata tarik mendumnya. Nyokenyo munafik langsung diambil dan digiring ke neraka. Ya. Jadi artinya dihisap mereka itu drone bino-bino, temayang doh hana betul, nyo hana betul, drone putih-putih muntah mandumkan karena Allah, mandum ria. Ya, ya kata ajib. Ya. Lagi orang kauban kan. Ini cerita ini. Jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Bismillah. Ya. Ya, ya. Lun bahkan pertanyaan lom lebih dahsyat lom dari yang. Jadi na jamaah dan yang kelitino jamaah lain kan. Tak namanya meninggal ji hantai jak masjid. Pemabuk lah. Makanya ketika itu imam ke pegah, pekahnya calon penghuni surga, lo lah hati mengkerut-kerut lo hati dia. Penghuni surga itu yang datang putan. Bahkan dia minum bir lagi, Pak. Terpaksa lumpur itu calon ni, Pak. Lumpur kah? Baik-baik ni pun iman dah. Karena dia sebagai saksi ni, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Memang ada dalam hadis. Dalam hadis, artinya kalau bersaksi itu memang kan harus disaksikan. Apakah ini betul sebagai ini? Itu jauhlah betul mereka sebagai saksi minum. Tetapi saksi di padang mahsyar itu hansip ngentanya mentang, ya, Pak. Nanti ada saksi lain lagi. Seorang itu buat maksiat. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Ini dalam versi tafsir Ibnu Abbas dan Imam At-Tabari. Apa kata beliau?
At-turabu wal jibalu yashhadu at-turabu wal jibalu ala ma amila bihi banu Adam. Jadi tanah menjadi saksi, gunung menjadi saksi. Ipagah apa tanah ni? Ipagah apa tanah? Ya Allah, tipulan gila-gila lu ada ajak masjid. Lu sebagai saksi tipulan ajak masjid. Nya ni mak. Jadi gunung juga menjadi saksi. Nyembek dah fikir gunung lagi-lagi. Betul tidak, dia menjadi saksi. Lagi seperti di kepolisian. Jadi polisian itu ketika di dalam rumah itu diselidiki, enggak ada saksi, enggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Dinding-dinding menjadi saksi. Dari mana dinding menjadi saksi? Diperiksa ada sidik jari enggak di dinding. Kalau ada berarti dinding itu menjadi saksi. Dia bisa berbicara. Ya. Jadi artinya katanya tanya betul yang dikira oleh Allah kan, yang lalau hati. Nah, ci urung. Latih pani neraka yang kita mayang dah terputar ni, Pak. Maka katanya waktu meninggal di bulan bukan ada dari awal meninggal kan. Bukan ada dari awal meninggal. Kan dari kamu meninggal yang dah berapa. Jadi waktu tanya empu budoy di bulannya nya padahal ada apa? Dah berapa. Dalam hati. Maka dalam Al-Quran itu Allah itu tidak menghukum yang keluar dari mulut saja, tidak diinikan dari hatinya. Ya. Berarti yang ini dari hatinya itulah yang dikira. Ya. Berarti menyatapu mendang tapi lah hati dia panina ya, panina. Ibu sago habisnya. Ya. Puni surga, surga. Ya, tapi ada surga, mungkin bukan surga tujuannya. Ya. Ada lagi, mungkin satu lagi. Kalau tidak kita cukupkan. Ini Ustaz, kan masalah langit itu malaikat langit kan terbayang katakan ke orang lagi. Ya. Apa hendak berkata itu beliau tadi lah. Iya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan begini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setelah menciptakan bumi, summastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Ini juga membawa pemikiran orang macam-macam, sehingga membawa orang itu berdebat. Allah ketika menciptakan bumi, fasawwa istawa 'alal arsy. Allah itu beristiwa di atas arsy dan kemudian menjadikan langit sehingga menjadi tujuh langit. Jadi kita bayangkan begini saja. Memang Allah kan di mana saja. Bahkan dalam ini min hablil warid ya, hablil warid. Ada di mana saja. Bahkan kalau ingin melihat keberadaan Allah dalam kajian tasawuf, lihatlah makhluk, lihatlah diri kalian. Berarti menyuruh awak drona, awak hana berarti na Allah. Ya, Pak. Kalau tumbuh-tumbuhan itu dulu tidak ada, sekarang sudah ada, dia hidup berarti na Allah. Ya, Pak. Jadi hana macam Allah, malami ya Allah. Memang doa itu kita disuruh ya, watu kalian. You kalian watu. Ya, artinya apa? Rahmat itu turun dari atas. Bukan berarti Allah di atas, tidak. Allah itu tidak punya tempat. Ya. Kalau punya tempat itu makhluk. Jadi artinya si fulan di sini terbayang juga si fulan di sini. Si fulan di sini terbayang si fulan di sini. Allah tidak punya ini. Cuma karena seperti nilai surga. Surga apa? Iwatu pergi sampai pergi mana? Makanya sesuai dengan ini, maka dikatakan surga itu di atas. Maka karena di atas, maka seorang itu selalu lihat ke atas. Ke atas, selalu ke atas. Makanya ketika dihancurkan ini nanti dia ketika di padang mahsyar oleh Allah, ini bagian padang mahsyar itulah buminya. Itu beda fikir padang mahsyar lain, bumi lain. Sedangkan kita meninggal di bumi, Pak. Waktu dibangkitkan di padang mahsyar berarti hana urang. Pani na urang di bangku mau mendu. Orang kan di bumi semua. Makanya Allah katakan yauma tubaddalul ardu khairal ardi was samawat. Bumi yang kita tinggal ini diganti oleh Allah. Makanya partikel padang mahsyar itu termasuk bumi namun itu nama. Artinya ada manusia di situ. Ya. Tetapi sudah diganti oleh Allah, bukan bumi lagi. Bak kaya hanale, bangunan hanale, hana betul boleh, Pak. Tidak orang punya dekalan jiwa dia tu mendung, Pak. Tipulan tu mendung. Ya. Tidak ada lagi mau lari ke mana, tak tahu ke mana lari. Jadi makanya pengungkapan di sini ketika Allah itu beristiwa. Kita terjemahkannya istiwa. Allah itu beristiwa. Istiwa bagaimana? Jelas laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Yang menyedanya berarti Allah kai watu ini. Allah tidak punya tempatnya. Allah itu di mana saja. Ini diperkuat dengan hadis Rasulullah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya dekat sekali dengan kalian. Tetapi ketika kalian berbuat maksiat, saya jauh dari kalian. Ketika kalian itu saya dekat lagi. Makanya seperti kita merasai setan. Kita mudah sekali merasai ada setan dalam tubuh kita. Jadi makanya ketika tubuh mendadu, yang berarti khannas kamu mulai demong. Ketika seseorang itu dia berzikir kepada Allah, hatinya sudah mulai tenang kembali dan khannas lari.
Maka kenapa syaitan itu dinamakan dengan khannas? Karena dia itu tidur kepalanya seperti kepala bui, uleather. Khannas itu. Kemudian moncongnya moncong babi. Setiap hari dia tidur di hati manusia. Dengar ya. Maka ketika manusia itu berzikir dia lari, maka dia makan dengan khannas. Tapi ketika manusia tidak salat, tidak puasa, tidak menjalankan perintah Allah, makin mangat dengannya, makin mangat dengan. Tinggal pegang rumah lamnya. Ya. Makanya kecenderungan untuk berbuat maksiat lebih kuat dia lakukan dibandingkan kecenderungan berbuat kebaikan. Kenapa? Bisikan-bisikan khannas lebih kuat karena sudah dibuat rumah ini, pegang rumah. Ya. Jadi saya, tapi ya. Pernah tahu tu? Ya. Ya. Kiban diulangi ya, Bu? Oh ya. Urung taat masuk ke neraka. Ini sama seperti kata Imam Sawi dalam tafsir beliau ketika menafsirkan innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, engkau ketika memasukkan seorang ke dalam neraka, engkau sedang mempermalukan dia. Dijawab oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau, wa in kana mu'minan. Dimasukkan ke dalam neraka walaupun seorang itu mukmin. Mukmin yang bagaimana? Mukmin al-asi, mukmin yang berbuat maksiat. Ya, nih, Bang. Bagaimana mukmin berbuat maksiat? Contoh, dia ahli ibadah. Yang ahli ibadah memang. Dia ahli ibadah, ahlinya, ahlinya tetapi kriul. Dia ahli ibadah, ahli ini tetapi dia itu ria, yang mukmin. Makanya seorang itu sifat ria dia dibakar dulu oleh Allah. Nya urung beribadah tadi. Dia ketika berbuat maksiat, asi namanya. Maka Imam Sawi menegaskan wa in kana mu'minan, sekalipun dia orang mukmin. Ya. Jadi artinya apa? Sifat-sifat itu dibakar dulu oleh Allah. Kalau dia tidak bersedekah, sedekah wajib itu, maka hartanya itu akan menjadi ular namanya akra. Akra ini akan mengejar dia terus di neraka. Ada yang mengatakan harta-harta itu faktu wa biha jibahuhum wa junubuhum. Satu. Ini orang taat yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah gara-gara dia berbuat maksiat dan nantinya akan dikeluarkan oleh Allah wa insya'a. Ya, kalau dalam tafsir itu dia sebutkan wa insya Allah. Apabila diinginkan oleh Allah diberikan syafaat kepada dia, dimandikan dulu. Nah, makanya seorang itu ketika dimandikan dengan telaga itu fanabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu. Rambut yang ini rambut baru tumbuh kembali. Daging baru tumbuh kembali. Artinya bukan rambut yang tumbuh dari yang haram. Daging bukan yang tumbuh dari yang haram. Ketika masuk ke dalam surga bersih dari yang haram. Satu. Yang kedua, orang yang berbuat maksiat yang dimasukkan ke dalam surganya bagi banjaran. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ada seorang pemuda, dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa sudah ribuan tahun dibakar di dalam neraka. Apa kata dia? Ya Hanan, ya Hanan. Jadi dia itu mayang dan kapur dan. Jadi ketika itu Allah memanggil malaikat. Wahai malaikatku, ada seseorang yang memanggilku dari neraka. Tolong kamu ambil dia sebentar. Dia sedang memanggilku, orang berbuat maksiat. Ketika itu malaikat mencari-cari pemuda itu. Akhirnya ketemu dia. Walaupun lama sekali dapatnya. Ketika itu Allah berkata kepada dia, kamu memanggil saya? Iya ya Allah. Lun tu dalam neraka ribuan tahun sudah kau bakar saya ya Allah. Lun laki ma'ah ya Allah. Hana ma'ah ya Allah. Sekarang balik ke neraka. Irji ilanna. Kembali ke neraka. Akhirnya pemuda ini saking takutnya dia kembali ke neraka, tapi dia balik lagi. Dia balik lagi. Dia tahu kalau Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun dia buat maksiat. Dia balik lagi, apa kata dia? Ya Hanan, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangilah saya kan hambamu. Hana sayang. Jamun pekan Hanan temayang. Pekan Hanan dengar perintah lu. Balik ke neraka, irji ilanna. Makanya sampai 3 kali. Dia minta kepada Allah, ya Hanan, dia balik lagi. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan malaikat. Wahai malaikatku, dia orang buat maksiat, dia tidak patuh kepadaku, tapi akan aku masukkan dia ke dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara rahmatku. Kenapa muncul rahmatku? Dia memanggilku sudah 3 kali dia panggil. Maka jika katanya ketika berzikir atau punya maka jika ulang-ulang. Pekan lehego. Makanya yang pertama Allah suka yang ganjil-ganjil. Baik 3 benda. Astaghfirullahaladzim kata ya. Jadi boleh astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Lagi anu mi lagi pe mau uji ya ada pe. Punya 3 mah ya ada pe. Nan juga aku ya weh ni. Di bulan aku kata ke dulu ya.
Jadi mana ada kayak ya depannya. Hana tapi kan hana kete. Ya Allah. Depannya. Hana kete baliklah depan. Padung perle tijup dah cok ketu. Walaupun hana aja gejoci nya. Hana yang padung ada balik. Atau bahkan padung tinta gitu. Nya. Kenapa? Karena sudah berulang-ulang. Pemuda ini gitu juga. Nya memang. Makanya kita harus berulang-ulang kalau kita. Rupanya pemuda ini apa? Dimandikan oleh malaikat. Tidak disebutkan malaikat itu malaikat apa. Setelah dimandikan, apa kata Allah? Sekarang kamu masuk ke dalam surga. Wahai malaikat, kamu menjadi saksi. Dia masuk ke dalam surga bukan gara-gara amal ibadah dia. Dia nak ada ibadah. Hanya ibadah urang ma'tiyun. Lamudik ma'tiyun saja. Tapi gara-gara rahmatku. Kenapa dia selalu memanggilku? Nyana. Selalu dia memanggilku. Lagi kita yang anunya durhaka. Mesti ngadang korunci. Tapi waktu ketabrak aja lepo kapot 2 tahun aja. Waktu ketabrak nadanya pasti nadanya. Ya, nadanya juga. Walaupun anaknya durhaka. Hati orang tua mana yang tidak luluh mendengar ini anaknya manggil-manggil dia. Walaupun dia itu anak durhaka. Pasti akan datang orang tuanya di situ. Ini sama lagi cerita pada masa Rasulullah SAW. Jadi ketika dikatakan Rasulullah, anakmu akan saya bakar. Oh, baiknya anu ulun. Awak berapa anaknya? Anu ulun baik itu ya Rasulullah. Akhirnya anaknya bisa lepas ketika sakit maut. Inilah seorang mukmin. Kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Ya, gara-gara bunuhnya maksiat. Dan orang maksiat, kenapa dia bisa masuk ke dalam surga? Sebenarnya dua-dua ini gara-gara yang punya penaji rahmat Allah. Yang jelas seorang masuk ke dalam surga itu gara-gara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang dimasukkan ke dalam neraka karena si fulan sudah mendalimi diri dia sendiri. Termasuk dia itu termasuk dia itu ria, termasuk ke penyakit hati. Makanya dimasukkan ke neraka untuk membersihkan semua penyakit hati. Ini biasanya kajian ini dalam kajian tasawuf ya. Seperti Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali. Kemudian ada beberapa Al-Qusairi. Kajian beliau selalu kajian ini. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama yang saya ucapkan pada guru kita Ustaz Dr. Fandi Sofyan SSMA yang telah memberikan